Sobat Kalkulus, hari ini kita akan belajar tentang fungsi vektor dan bagaimana cara menggambarkan fungsi vektor. Fungsi vektor sama halnya dengan fungsi, di mana suatu persamaan atau equation itu bisa dikatakan itu sebagai fungsi jika dia bisa dipetakan satu-satu. Nah, bedanya apa dengan fungsi vektor? Di sini fungsi vektor itu berarti artinya dia adalah suatu fungsi yang nanti kalau kita gambar secara grafis, dia akan memiliki nilai dan arah. Di sini kita representasikan dalam koordinat 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, sebelumnya jika kalian sudah belajar tentang fungsi transenden dan cara mencari domain fungsi dan daerah hasil fungsi, kalau kalian masih ingat, di sini domain fungsi kita harus mengiriskan fungsi variabel F1, F2, dan F3. Nah, langsung aja ke contoh soal yang pertama di sini. Contoh soal yang pertama itu adalah misalkan kita memiliki fungsi vektor Ft, di sini berarti artinya fungsi vektornya adalah bergantung dengan waktu atau dia variabel waktu. T-1i berarti ke arah sumbu X ditambah 1 per T-2J ditambah 1 per akar T-2 ya. K misalkan. Jadi saya gambar dalam 3 dimensi gitu. Nah, untuk mencari domain fungsi, nah jadi di sini kita flashback dulu bagaimana cara menentukan domain fungsinya, karena nanti ini berkaitan dengan cara menggambar fungsi vektor. Yang pertama, komponen yang pertama adalah F1, yaitu yang ke arah sumbu X. Kita punya persamaan akar T-1. Syarat di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti ketika kita gambar domain fungsinya dalam garis bilangan, kita bisa gambarkan seperti ini. Untuk T-nya lebih besar sama dengan 0, berarti bulatannya penuh. Yang kedua, V2 kita punya 1 per T-2. Syaratnya adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau misal sama dengan 0 kan TD, berarti kita pindah ruas. Di sini T-2-nya tidak boleh 0, artinya T-nya tidak boleh 2, karena kalau 2 kan jadi 0 ya. Jadi di sini semua bilangan real memenuhi untuk domain fungsi yang kedua itu kecuali angka 2. Jadi semua nilai boleh kecuali angka 2, termasuk negatif dan positif. Nah, atau saya tuliskan dalam notasi domain itu adalah semua bilangan real kecuali 2. Nah, yang ketiga, kita punya 1 per akar T-2. Berarti di sini kita menggabungkan aturan mainnya. Kalau akar itu lebih besar sama dengan 0, sedangkan kalau bentuk 1 per equation atau persamaan itu tidak boleh sama dengan 0, berarti syaratnya di sini harusnya dia hanya lebih besar dari 0 aja. Berarti artinya T-2 lebih besar dari 0. Nah, artinya kalau kita gambar seperti ini. Duanya nggak ikut, makanya di sini bolong, ya kan? Nah, selanjutnya kita iriskan dari 3 fungsi ini untuk mencari domain fungsi Ft-nya gitu. Nah, jadi Ft kan terdiri dari 3 komponen. I, J, K. Kita iriskan domain fungsinya di sini yang saling beririsan. Nah, ini ternyata saling beririsannya di 2 sampai tak hingga, tapi 2-nya nggak ikut, ya kan? Di 1 beririsan antara F1 dan F2, tapi di F3 dia nggak ada gitu. Berarti di sini yang beririsan ketiga-tiganya itu adalah yang dari 2 sampai tak hingga. Berarti di sini domain fungsi untuk Ft secara keseluruhan adalah 2 sampai tak hingga. Saya kasih contohnya, misalkan kita menjumpai fungsi dalam bentuk trigonometri dan ln. Nah, yang kedua itu misalkan kita menjumpai dalam bentuk cos T I ditambah cos inverse. Ingat, cos inverse itu bukan cos pangkat min 1, tapi setara dengan arcus cos, ya. Kemudian ditambah dengan ln T kuadrat mungkin ya, T kuadrat plus 1K gitu. Jadi ini 3 dimensi langsung. Nah, kita cari fungsinya satu-satu dulu, V1, F1, F2, F3 gitu. Kita cari domainnya satu-satu, baru kita iriskan untuk cari domain fungsi T, Ft secara keseluruhan. F1 itu cos T, berarti kalau cos itu kan nggak ada aturannya harus negatif positif di dalam nilai cos ya, berarti semua bilangan real memenuhi. Di dalam cos boleh negatif.
Kemudian cos inverse. Kalau kita bicara cos inverse, yang namanya nilai sin inverse atau cos inverse itu kan minimalnya pasti dari min 1, maksimalnya dari 1. Berarti di sini cos inverse atau setara dengan arc cos T itu nilainya pasti di antara min 1 dan 1. Karena min 1 boleh, 1 juga boleh. Sehingga di sini saya tuliskan dalam bentuk notasi bilangan, garis bilangannya adalah bulatan hitam ya, berarti artinya min satunya ikut dalam domain. Kemudian yang ketiga itu adalah ln T kuadrat plus 1. Nah, apa yang membuat ln ini tidak terdefinisi? Yaitu apa? Ketika nilai di dalam ln-nya itu adalah 0. Berarti syaratnya dari fungsi ln T kuadrat plus 1 itu harus tidak boleh sama dengan 0. Cuman karena di situ T-nya itu adalah dalam bentuk kuadrat, jadi ketika menjumpai negatif ataupun positif dan ada tambahan 1, berarti di situ semua bilangan akan memenuhi. Kecuali kalau misalkan di situ saya tulisnya adalah ln T plus 1, berarti itu artinya T plus 1 tidak boleh sama dengan 0, ya kan? Tapi karena di sini saya kasih T kuadrat, berarti artinya semua bilangan real akan memenuhi persamaan ini. Jadi mau negatif mau positif semuanya boleh masuk ke dalam fungsi ln T kuadrat plus 1 atau dia akan menjadi fungsi yang terdefinisi untuk semua bilangan real. Nah, berarti domain fungsinya untuk fungsi ini karena T kuadrat ditambah 1 maka semua real memenuhi. Kita cari irisannya untuk 3 domain fungsi di sini ternyata beririsan di min 1 sampai 1 sehingga kita bisa simpulkan bahwa domain fungsi T secara keseluruhan, di mana ini Ft itu menyatakan dari fungsi vektor, itu adalah dari min 1 sampai 1. Selanjutnya, coba kalian kerjakan tugas di sini ada 4. Menentukan domain fungsinya, yaitu daerah asalnya. Yang pertama adalah T min 4. Nah, kalau T min 4 berarti ini semua bilangan real memenuhi ya. Akar T berarti syaratnya di dalam akar tidak boleh lebih besar sama dengan 0. Kemudian min T real 4 minus T kuadrat lebih besar dari 0. Setiap ada akar pasti lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya setelah kita tahu cara mencari domain fungsi, nah yang kedua kalau kita bicara fungsi itu adalah gimana cara menggambarnya. Nah ya kan. Nah sekarang kita masuk ke pelajaran dimana cara menggambar grafik dari sebuah fungsi vektor. Nah kalau misalkan tadi kita misalkan Ft itu memiliki komponen independen yaitu F1Ti ditambah F2Tj, di mana domain fungsinya sudah kita deskripsikan dari A sampai B ya kan, A, B. Atau di sini supaya kalian bisa mengimajinasikan saya kasih angka aja misalkan 1 dan 3. Ketika saya gambar F1 atau FA berarti artinya garis yang merah ini menyatakan grafik dari fungsi FA. Ketika saya pilih nilai T-nya itu di antara A dan B, taruhlah misalkan T-nya 2 ya kan, kalau saya nulis 1 sampai 3 berarti di situ Ft adalah 2. Berarti gambarnya adalah grafik Ft ini. Kemudian kalau kita pilih B-nya itu adalah misalkan adalah angka 3, berarti di situ Fb di situ adalah di sini. Nah, kemudian di sini kita sebut Fa itu karena dia adalah grafik origin atau asal, itu kita sebut dia sebagai titik pangkalnya dari fungsi Ft. Jadi dia jadi titik pangkal, starting point gitu. Nah, tahapannya untuk grafik fungsi vektor di sini untuk 2 dimensi sampai ke 3 dimensi. Pertama adalah kita harus menentukan persamaan parameternya dulu. Kemudian yang kedua baru mengeliminasi parameter T. Jadi kita harus mengeliminasi supaya hanya ada fungsi X dan Y. Kemudian karena itu fungsi vektor berarti kita harus menentukan arahnya karena vektor memiliki nilai dan arah. Contoh soal yang pertama, misalkan dalam bentuk trigonometri, kita punya fungsi 3 cos Ti ditambah 2 sin T. Tahapan pertamanya itu adalah kita menentukan persamaan parameternya. Nah, apa sih yang dimaksud persamaan parameter? Di sini berarti artinya itu kita cari X fungsi T-nya, Y fungsi T-nya. Kalau misal 3 dimensi berarti Z fungsi T.
Nah, karena ini hanya 2 dimensi, berarti hanya ada X-nya, itu adalah 3 cos T, sedangkan Y-nya adalah 2 sin T. Nah, gimana caranya kita mengeliminasi, ya kan? Di sini kan tahap kedua mengeliminasi parameter T, sedangkan yang diketahui di soal adalah dalam bentuk cos dan sin. Gimana caranya mengeliminasi? Jika kalian ingat persamaan trigonometri, kita bisa mengkuadratkan, ya kan? Mengkuadratkan cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu akan setara dengan 1. Nah, kita ubah ke bentuk ini jadinya. Jadi cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T, di mana kita sudah setarakan cos T itu akan sama dengan X per 3. Kita substitusikan di sini. Berarti sedangkan sinnya itu adalah Y per 2. Tapi dikuadratkan, berarti di sini kita peroleh X per 3 kuadrat ditambah Y per 2 kuadrat akan sama dengan 1. Nah, berarti ini persamaannya setara dengan persamaan elips, ya kan? Kalian masih ingat ya, kalau misalkan di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, terus itu ada pembaginya di bawah, itu adalah persamaan elips. Tapi kalau nggak ada pembaginya, itu adalah persamaan lingkaran, ya. Jadi itu adalah persamaan elips, pusatnya di 3 ya, 3,3. Nah, jari-jarinya 3. Nah, kita cek karena di situ sudah diketahui range-nya itu adalah dari 0 sampai 2pi. Kita cari F0, kita masukkan T-nya ketika nilainya 0 ke Ft. Nah, kita dapat di sini adalah cos 0 itu 1, berarti kita dapat 3i ditambah dengan 2 sin 0. Sin 0 itu 0, berarti 0j. Berarti kalau kita notasikan dalam koordinat titik itu adalah 3,0. Berarti di sini ya 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Berarti arahnya ke arah kanan ya, 3,0. Kalau kita mengacu dia dari pusat koordinat yaitu 0,0. Kemudian kita masukkan karena batasnya itu 0 sampai 2pi ya. Kita masukkan pi per 2 gitu. Karena kita udah tahu dia bentuknya elips, ya kan? Jadi kita cari 4 titik dari 0 sampai 2pi. Di antara 0 sampai 2pi ada T ketika nilainya pi per 2. Nah, kita cari 3 cos pi per 2 ditambah 2 sin pi per 2. Hasilnya adalah cos pi per 2 itu 0, sedangkan sin pi per 2 itu 1. Sehingga 1 kali 2, 2j. Sehingga di sini kita dapat peroleh titiknya adalah 0,2. Nah, kalau misalkan ini dalam koordinat polar, di sini adalah posisi dari pi per 2, di mana nilainya setara dengan 0,2. Nah, arah grafiknya berarti ke arah kiri ya, dari 3,0 menuju ke 0,2. Kemudian kita cari titik di antara pi per 2 itu ada nilai, kalau di situ 0 derajat, di situ ada berarti 3 pi per 2 ya, yang paling bawah sumbu Y negatif. Nah, kita masukkan berarti di sini kita cari 3 cos 3 pi per 2 ditambah 2 sin 3 pi per 2j. Nah, untuk nilai cos dari 3 pi per 2 itu setara dengan berapa? Nilai cos 3 pi per 2 dan sin 3 pi per 2. Untuk 3 pi per 2 itu nilai cosnya adalah 0, sehingga 0 kali 3. Sedangkan nilai sin dari 3 pi per 2 adalah min 1, sehingga kita peroleh min 1 kali 2 itu adalah min 2. Sehingga kita dapat titik itu adalah 0, min 2. Berarti letaknya di bawah ya, di sumbu Y negatif. X-nya 0, Y-nya negatif 2 di sini berarti ya. Nah, kita kelupaan satu titik yang ada di sumbu X negatif. Nah, di sumbu X negatif di situ berarti adalah ketika nilai sudutnya sudutnya adalah pi ya, berarti 0 derajat pi per 2 di sumbu X negatif berarti setara dengan pi. Nah, kita cari ketika T-nya nilainya pi, yaitu 3 cos pi i ditambah 2 sin pi j. Nah, sin np itu adalah 0, cos np itu akan sama dengan min 1 pangkat n gitu.
Berarti di sini negatif 3i tambah 0j. Berarti kita dapat titik minus 3,0. Minus 3,0 itu artinya x-nya negatif 3, y-nya 0. Nah, sehingga kita substitusikan di sini titiknya di sini. Berarti arahnya adalah ke kiri ya. Berarti kurvanya membentuk lengkungan gini ya, seret. Nah, kembali lagi karena itu ada tanda syarat batasnya dari 0 sampai 2pi di mana ada tanda sama dengannya, berarti 2pi ikut ya. Nah, kita cari satu titik lagi itu adalah di 2pi. Ya, kita masukkan nilai t-nya ketika sama dengan 2pi. Nah, ketika nilai t-nya sama dengan 2pi, kita peroleh 3 cos 2pi ditambah dengan 2 sin 2pj. Nah, berapa nilainya untuk cos NP 2 itu adalah 1 ya. Berarti kita dapat nilainya adalah 3i. Sedangkan sin NP itu nilai n-nya berapapun itu 0. Sehingga kita dapat 3,0. Ternyata titiknya sama dengan ketika nilai t-nya 0 derajat ya. Jadi di sini artinya kurvanya melingkar dalam arah seperti yang ada di gambar. Contoh yang kedua, bagaimana jika kalau misalkan kalian disuruh buat grafik fungsi, sedangkan fungsi vektornya itu dalam bentuk fungsi algebrik ya, biasa aja gitu. Kalau tadi kan trigonometri, kalau sekarang dalam fungsi t biasa ya, linear biasa gitu. Nah, pertama tetap kita tentukan persamaan parameternya dulu, yaitu adalah kita cari ketika x-nya sama dengan t-4, berarti di situ kalian dapat t sama dengan x plus 4, sedangkan y itu akan sama dengan akar t, ya kan, y atau kita tulis y kuadrat sama dengan t. Kalian bisa substitusikan nilai t-nya ke dalam persamaan yang di atas, yaitu t sama dengan x plus 4, atau sebaliknya, kalian substitusikan y sama dengan akar t, t-nya diganti dengan x plus 4. Nah, banyak jalan menuju Roma, sehingga kalian bisa pilih bagaimanapun bentuknya, tetap akan memberikan result yang sama ya. Jadi di sini ketika saya pilih dalam mensubstitusikan y akar t-nya saya ganti x plus 4, kita peroleh y kuadrat sama dengan x plus 4. Nah, ini adalah persamaan parabola ya. Parabola tapi kuadratiknya di y kuadrat ya. Berarti ini x sama dengan y kuadrat min 4. Jadi ini adalah persamaan parabola tapi dalam y kuadrat. Jadi sketsa grafiknya akan seperti inilah ya. Nanti, nah selanjutnya kita cari titik-titiknya ya, titik-titiknya dari 0 sampai 4 untuk membuat grafiknya, karena kan dari tugasnya itu adalah gambarkan grafik fungsi ya kan. Nah, jadi kita cari titiknya pertama ketika nilai t-nya sama dengan 0 ya. Untuk menentukan arahnya. Untuk menentukan arahnya ketika kita sudah cari persamaan parameternya dan sudah mengeliminasi t, kita tentukan arahnya. Ketika nilai t-nya 0, berarti berapa nilainya dari ft? Itu adalah minus 4i ditambah 0j. Berarti kita dapat titik minus 4,0. Nah, minus 4,0 di mana? Di sini. Ini adalah titik minus 4,0. Nah, selanjutnya kita cari ft ketika nilai t-nya adalah 4. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan 4 kurangi 4, 0. Sehingga kita dapat 0i, sedangkan yang suku j dapat plus akar 4, yaitu berarti 2j. Berarti kita dapat titik 0,2. Berarti di sini ya, 0,2. Kemudian, setelah dimasukkan 0,2, berarti arah kurvanya adalah parabolik seperti ini. Arah kurvanya adalah parabolik 0,2. Nah, jadi arah kurvanya seperti ini. Kemudian contoh yang terakhir adalah contoh yang ketiga. Kita punya ft minus ti plus akar a kuadrat min t kuadrat j, dimana range-nya itu dari min a sampai a.
Nah, pertama kita cari persamaan parameternya, yaitu ketika itu x-nya sama dengan minus t, y-nya adalah akar a kuadrat minus t kuadrat. Kemudian kita melakukan eliminasi parameter t, ya kan. Nah, kita menghilangkan parameter t-nya, berarti di situ kita bisa mensubstitusikan t-nya setara dengan minus x. Nah, tapi di sini karena t kuadrat berarti minus x-nya dikuadratkan. Sehingga kita peroleh persamaan. Ketika saya kuadratkan kedua ruas, jadinya kan y kuadrat, akarnya hilang, berarti tinggal a kuadrat. Berarti negatif ya di sini, negatif minus x kuadrat berarti jadi positif x kuadrat. Nah, kita pindah ruas aja, jadi persamaannya x kuadrat tambah y kuadrat. Y-nya itu kuadrat ya, ke delete ya itu. Nah, itu adalah persamaan apa? Persamaan lingkaran. Ini adalah persamaan lingkaran. Nah, bedanya lingkaran dengan elips itu adalah kalau elips itu ada penyebutnya kan ya tadi ya, x dibagi 3 dikuadratkan. Nah, itu pasti bentuk elips ya. Kalau lingkaran itu di bawahnya itu nggak ada angka gitu. Nah, ini adalah persamaan lingkaran di mana pusatnya itu adalah di 0,0. Berarti simetri lipatnya ada di titik 0,0 ya. Persamaan lingkarannya. Tahap terakhir berarti kita tentukan arahnya, karena itu titiknya itu dimulai dari minus A sampai A. Berarti kita substitusikan di situ adalah minus A, T-nya adalah minus A, sehingga kita peroleh FT-nya ketika T-nya sama dengan minus A, berarti min kali min adalah positif ya kan. Jadi kita dapat positif A, I ke arah sumbu X, dan A kuadrat dikurangi minus A dikuadratkan, berarti 0 ya. Jadi kita dapat titik A, 0. Kemudian yang di ujung, paling ujung positif, ada positif A, berarti di situ kita masukkan jadinya negatif AI plus 0. Nah, berarti kita dapat titiknya adalah min A, 0. Kita tinggal sketsa di sini, berarti kita dapat titik A, 0, x-nya A, 0 ya kan. Di sini minus ini kiri ya. Di kiri berarti ini adalah min A, 0, sedangkan yang di kanan di sini adalah A, 0 positif. Nah, karena kita sudah tahu bentuknya itu adalah lingkaran, berarti kita kurang cari titik yang ada di ketika nilai t-nya 0 ya. Karena itu range-nya kan dari min A sampai A, berarti 0 juga termasuk ya. Nah, ketika kita masukkan nilainya 0 di sini, berarti dapat titiknya adalah 0i plus AJ. Berarti titiknya adalah 0, A. Berarti di atas sini adalah ketika x-nya 0, y-nya nilainya A. Kita peroleh titik-titik ini kita hubungkan menjadi persamaan lingkaran. Nah, ini bukan parabola ya, ini adalah melingkar. Ini anggap lingkaran, setengah lingkaran, arahnya seperti itu. Nah, untuk supaya kalian paham, kalian coba kerjakan tugas berikut. Ini ada 3 tugas, dimana fungsi parameternya untuk yang soal pertama, saya breakdown aja biar lebih mudah dalam mengerjakan tugas. X-nya itu adalah T, sedangkan Y-nya adalah minus 4 min T kuadrat. Nah, ini udah kelihatan banget ya, berarti nanti T-nya disubstitusikan setara dengan nilai X, karena kita harus mengeliminasi parameter T, jadi hanya ada persamaan X, Y gitu. Nah, ini adalah ketika kita kuadratkan kedua ruas, sehingga kita peroleh di sini menjadi akar negatif, akarnya hilang, jadi 4 minus X kuadrat. Kita geser X-nya ke arah kiri, ke ruas kiri. Ini adalah jadi persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Yang nomor 2 bentuknya mirip dengan soal yang nomor 1, hanya bedanya adalah diganti posisinya aja itu ya. Si X-nya itu adalah positif akar 4 min T kuadrat ya kan. Y-nya adalah T. Nah, itu sama juga, ini adalah persamaan lingkaran. Nomor 1 dan 2 itu sama-sama persamaan lingkaran. Nomor ketiga, nih
Bentuknya adalah X-nya 4T-1, sedangkan Y-nya adalah negatif 2T. Berarti nanti kita substitusikan nilai T-nya sama dengan Y per negatif 2 ke dalam persamaan yang X ya, supaya nilai T-nya hilang gitu. Kita eliminasi. Jadi nanti kalian coba substitusikan min Y per 2 setara dengan T ke persamaan yang X gitu. Jadi nanti kalian akan peroleh persamaan 4 kali min Y per 2 min 1. Jadi setara X sama dengan minus 2Y min 1. Nah ini hanya persamaan kurva linier aja yang biasa ya. 2Y sama dengan minus X min 1. Sehingga Y-nya sama dengan min X per 2 min setengah. Ini adalah persamaan linier. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat mengerjakan tugas.